Di seri Budaya Indonesia kali ini, kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Bali. Secara geografis, Provinsi Bali berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah barat, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah timur. Ibu kota Provinsi Bali adalah Denpasar, yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Bali. Provinsi Bali juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Namun, suku yang paling banyak adalah suku Bali yang memiliki beragam kebudayaan khas yang unik. Salah satu hal yang unik adalah beragamnya tarian tradisional Bali. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tari kecak atau biasa disebut dengan tari cak, merupakan tarian massal yang diperankan oleh sekitar 70 orang pria. Tarian ini tidak diiringi musik ataupun gamelan, seperti halnya tari Bali umumnya. Tarian ini juga termasuk tarian sakral bagi umat Hindu Bali karena sering dipertunjukkan dalam upacara keagamaan. Penari biasanya kemasukan roh yang membuat penari bergerak tanpa sadar. Dan bahkan, penari sering melakukan tindakan-tindakan berbahaya di luar dari kontrol mereka. Lalu, bagaimana asal mula adanya tari kecak? Wayan Limbak merupakan sosok yang menciptakan tari kecak tersebut. Pada tahun 1930, Wayan Limbak sudah mempopulerkan tari kecak ke mancanegara yang dibantu oleh Walter Spies, pelukis asal Jerman. Para penari laki-laki yang menari kecak akan meneriakkan kata cak. Dari situlah nama kecak tercipta. Selain teriakan tersebut, alunan musik tari kecak juga berasal dari suara keceringan yang diikatkan pada kaki penari pemeran tokoh Ramayana. Di dalam lingkaran, para penari lainnya beraksi. Mereka memainkan tarian yang diambil dari episode cerita Ramayana yang berusaha menyelamatkan Sinta dari tangan jahat Rahwana. Meskipun tidak diiringi musik ataupun gamelan, tari kecak tetap terlihat indah dan kompak. Gerakan yang dibuat para penarinya bisa tetap seirama. Itulah yang membuat tarian ini bernilai seni tinggi dan dicintai oleh para wisatawan. Tari kecak memiliki cerita mendalam dan menyampaikan pesan moral pada penontonnya, seperti kesetiaan Sinta pada suaminya Rama. Juga burung Garuda yang rela mengorbankan sayapnya demi menyelamatkan Sinta dari cengkraman Rahwana. Dari ceritanya, kita juga diajarkan agar tidak memiliki sifat buruk seperti Rahwana, yang serakah dan suka mengambil milik orang lain. Dan tahukah kamu, pada tanggal 25 Februari 2018, tari kecak mendapatkan penghargaan dari MURI karena berhasil membuat pertunjukan tari kecak di Pantai Brawo dengan penari sebanyak 5.555 orang yang melibatkan siswa dan siswi se-Kabupaten Badung, Bali. Trunyan merupakan salah satu desa tertua di Pulau Dewata yang percaya bahwa leluhur mereka adalah manusia yang langsung turun dari langit untuk memberikan kehidupan di desa Trunyan.
Kehidupan adalah sebuah hal yang tak bisa dipisahkan dengan kematian. Seperti juga yang hidup, kematian adalah sebuah kehormatan yang diterima kita sebagai manusia. Bagaimanakah jika kita membicarakan kematian dan tradisinya di Desa Trunyan? Trunyan, salah satu desa tertua di Pulau Dewata yang memiliki tradisi Mepasa. Sebuah tradisi pemakaman yang berbeda dari pemakaman pada umumnya. Sebab di desa ini, mayat tak dikubur, namun dibiarkan membusuk di permukaan tanah, di bawah udara terbuka. Mendengar dan membaca tentang tradisi di Desa Trunyan membuat saya penasaran dan sangat tertarik untuk tahu lebih dalam soal desa adat Trunyan. Perjalanan menuju Desa Trunyan berjarak 2,5 jam jika berangkat dari kota Denpasar. Jalanan di sekitar Desa Trunyan diapit oleh gunung batur di bagian atasnya dan danau batur yang sangat luas. Desa Trunyan dipercaya sebagai tempat tinggal Bali Age. Bali Age merupakan masyarakat Bali asli. Meskipun kepercayaan Hindu mereka sama, tapi adat, budaya, tradisi sangat jauh berbeda dengan masyarakat Bali lainnya. Tempatnya yang lumayan terpencil, dekat dengan Danau Batur dan juga Gunung Api, merupakan salah satu alasan mengapa mereka berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya. Kali ini saya bertemu dengan Bli Donald yang akan membawa saya bertualang lebih jauh tentang Desa Trunyan dan tradisinya. Di sini saya disambut dengan ramah oleh warga desa, murah senyum. Itu kesan yang saya dapatkan ketika bertemu dengan beberapa warga desa, membuat saya merasa menjadi bagian dari mereka. Sebenarnya aku tuh pengen, apa ya, kalau boleh dibilang tahu lebih banyak tentang Bali Age. Tadi kan juga sempat Beli bilang ya seperti ini nih Bali Age gitu kan. Jadi itu benar penduduk Bali asli berarti? Bali asli. Jadi kampung kita itu merupakan Bali Age. Nah, Bali Age di sini kan kita bilang Bali yang lebih dulu. Oke. Seperti Bali yang ada di Denpasar, di seluruh Bali lah. Jadi ini merupakan Bali yang tertua di Bali. Jadi Bali lebih awal. Oke. Jadi di sini pun kita ada, karena sejarah kita tidak sama. Jadi agama sama, Hindu, adat kita yang tidak sama. Itu beda. dia, kepercayaan Hindu, tapi Iya. tradisi, adat dan lain-lain itu juga berbeda ya? Iya, berbeda. Oh. Kita juga ada hari raya di Bali itu Galungan sama Kuningan. Iya. Jadi Galungan sama Kuningan biasanya kan ada bambu di depan rumah. Itu kita di sini di Desa Trunyan tidak mengadakan pasang bambu di depan rumah yang dinamakan orang Bali penjor. Oh, ternyata penjornya itu kalau di Trunyan saat Galungan dan Kuningan itu tidak ada? Tidak ada. Kita mengadakan upacara yang sama, cuman tidak ada penjor pas hari raya Galungan sama Kuningan. Satu lagi sebenarnya nih, Beli yang menarik, yaitu pemakaman. Kita langsung ke pemakaman. Wah, Habis dari sini. ini dia ini. Jadi Pemakaman Trunyan ya? Iya, jadi kita menuju ke pemakaman itu naik perahu manual sama bot manual kalau kita bilang di sini. Oke, ini dia Beli, kita kulik habis tentang Ya. pemakaman Trunyan ya. Silakan, kita Siap. langsung ke pemakaman. Oke. Disinilah tempat terpeliharanya salah satu tradisi pemakaman yang melegenda dan berbeda dari pemakaman pada umumnya. Tradisi pemakaman Mepasa. Di sini juga tertanam sebuah pohon tarumenyan yang dianggap menangkal bau dari mayat yang dimakamkan dengan cara diletakkan di atas tanah. Bagaimanakah prosesinya? Dan misteri apa yang menyelimuti pohon ini? Akhirnya Beli, saya bisa lihat langsung. Ini benar ya pohon tarumenyan, betul ya Beli? Benar sekali. Ini yang disebut dengan pohon tarumenyan. Jadi yang menyebabkan jenazah itu tidak bau.
Oke. Nama pohonnya pohon Tarumenyan. Nah, nama desa kita diambil kata dari nama pohon yang ada di pemakaman ini. Nama desanya Desa Trunyan, nama pohonnya pohon Tarumenyan. Artinya, Bu? Jadi Tarumenyan itu, taru itu adalah kayu, menyan itu adalah wangi. Berarti ini kayu dari bawah ini sampai atas itu memang wangi kalaupun dia jatuh atau ada ranting yang jatuh gitu. Nah, kita ada cubit sedikit nanti, itu boleh cium bau harumnya. Oh, nggak apa-apa ya, beli? Nggak apa-apa, tapi jangan dibawa pulang, cuman sampai di sini saja. Enggak. Ya. Ampun saya kalau itu. Jadi ini akar pohon nyampe ke pemakaman. Itu ada bambu, jadi kita bilang ancak saji kalau di sini. Oke. Usianya kalau beli tahu gitu? Sudah 11 abad lebih. 11 abad, 1100 tahun. Iya. Oke, dan sampai sekarang masih Utuh seperti ini, tidak ada perubahan. Saya belum ada, udah seperti ini. Boleh dong beli kalau tadi boleh bilang mau cium. Iya, itu kita boleh? cubitkan sedikit. Jadi ini ada aromanya, aroma pohon. Ini Mas Bimo. Jadi nanti ini di keluaran airnya itu masih ada bau harum. Oh iya ya. Bau khas menyan. Bau khas menyan. Menyan ya. Iya. Oke. Ini kita pertama kali tadi masuk langsung melihat pohon Tarumenyan yang akhirnya diadaptasi menjadi nama Desa Trunyan. Desa Trunyan. Tapi pandangan saya langsung tertuju sama susunan tengkorak-tengkorak itu tuh, beli. Kita langsung ke atas lihat tengkorak-tengkorak itu yang sudah bersih, yang sudah disucikan. Jadi itu yang sudah diaben, baru bisa ditaruh di sana. Diaben tuh di ngaben? Jadi di sini pun ada ngaben. Jadi ngaben di sini tidak ada pembakaran jenazah, tidak ada pembakaran sama sekali. Oke. Cuman tulang-tulang dibersihkan. Adapun badai di sini, badainya ditenggelamkan di Danau Batur. Oke. Jadi tulang-tulang itu dipajang di sana memang sengaja untuk foto-foto para tamu yang datang ke sini. Oh, berarti kita boleh ke sana ya? Boleh, Bu, ya? boleh. Oke. Kita langsung ke sana. Ya. Beli, kalau dilihat dari susunan tengkorak-tengkorak ini ya, dan sini kan tadi ada, nah ini kan tulang-tulangnya, beli ya? Iya. Ini sampai sini tadinya, beli, sampai di bawah sini. Dulunya sampai ke bawah. Jadi kan lama-kelamaan dia hancur sendiri. Oke, dan tadi membersihkan jenazah. Upacara ngabennya itu Iya, yang berbeda lagi iya. dari Trunyan. Jadi kalau pas pembawaan jenazah dari desa ke sini, nah itu khusus laki-laki saja. Khusus laki-laki ya? Laki-laki saja. Jadi perempuan tidak tahu adanya pemakaman itu kayak gimana. Tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu dan tidak pernah ke sini. Jadi seumpama dia punya keluarga meninggal, dia cuma tahunya ada di kampung saja. Baik. Jadi misalnya ada keluarga yang meninggal, para kaum wanita ini ya hanya di rumah. Hanya di kampung hanya Di sampai di kampung saja. Jadi mengantarnya itu cuma pas naik boat saja. Oh, naik boat Naik boat itu dilepas. Sudah tidak boleh ikut ke sini dia. Itu sudah tradisi dari Sudah tradisi keturunan kita, udah dari nenek moyang kita turun temurun. khusus laki-laki Khusus laki-laki yang bisa mengantarkan jenazah ke kuburan ini. sampai membersihkan. Sampai membersihkan. Sampai ngaben tadi. Sampai ngaben tadi. Oke, menarik sekali ya. Tapi ini memang sengaja untuk dibersihkan atau seperti apa nih? Ini dibiarkan saja. Jadi banyak sampah-sampah itu bukan sampah. Jadi itu bekal mereka. Seperti ada piring mungkin, ada gelas. Nah, jadi seperti kita hidup. Apa yang kita punya di rumah, jadi yang kita sukai, itu masih kita bawa ke sini juga. Nah, ini dia, beli yang mungkin banyak orang ketika melihat desa pemakaman Trunyan gitu ya. Iya. Satu-satunya kata yang ada di benak teman-teman yang mungkin belum tahu ya, Iya. adalah kotor. Ternyata itu bukan sampah. Ini bukan sampah. Bukan ya? sampah. Jadi banyak yang bilang artinya pengunjung yang ke sini, Iya. nah dikira itu juga sampah. Nah, kita harus jelaskan karena ini bukan sampah. Jadi apa yang dia punya di rumah sewaktu dia hidup, ada sendal, ada handuk, ada sikat, ada odol segala macam, itu bekal-bekal mereka. Yang paling menarik apa, beli? Yang pernah ditinggal? Artinya ada handphone juga. Handphone. Ada. Handphone ditinggal. Ada ya? handphone. Nah, bahkan pas salah satu pengunjung ke sini, handphone itu bunyi. Wah. Berarti belum dinonaktifkan. Iya, dikasih bekal mereka. Jadi kan mereka senang bawa handphone, dibekal. Jadi segala macam ada di sini. Ketika pengunjung sini bunyi itu Bunyi. handphone.
Masih ada yang nelpon ya, Bli ya? Masih. Mungkin Ada belum tahu kabarnya. Iya, ya. ada kacamata juga, ada segala macam. Kalau tidak ada upacara tempat ini memang sengaja tidak boleh dibersihkan. Memang dari nenek moyang kita. Makanya teman-teman kalau mungkin sudah pernah berkunjung ke sini bertanya-tanya ya bungkus kopi, ya mungkin kopi yang sudah utuh, Iya. ya kacang, Iya, ya makanan, iya, segala macam. Segala macam. Jadi barang-barang ada kopi, makanan itu kadang-kadang kan di bawah orang pas jalan. Nah, kesangkutlah sama sendal atau kakinya dia. Nah, pasti nanya. Oke. Jadi ini apa sampah? Itu memang bekal-bekal mereka waktu dia masih hidup. Jadi dia doyan minum kopi, harus dibekalilah dia kopi bawa ke sini. Baik, tapi saya lagi-lagi tertarik dengan mata saya tertuju ke apa tadi Bli? Susunan Ancak saji. Ancak saji. Kita sebut ancak saji. Jadi bambu, di samping bambu itu ada jenazah di dalamnya. Itu kita boleh mendekat nggak sih, Silakan, kita langsung ke pemakaman. Kita langsung lihat. Nggak apa-apa ya? Kebetulan ada yang baru. Baru? Baru. Berapa Ada hari? yang sebulan lebih. Oh Masih utuh, silakan. boleh ya? Boleh. Kita Oke. langsung. Ya. Ini yang masih, Ini yang masih baru. Masih kelihatan tangan atau... masih, iya. Oh iya betul, iya. Oke. Jadi tempat di sini tidak begitu banyak, ada 11 tempat. Oh 11 ancak 11 saji tempat, ini? 11 ancak saji. Oke. Jadi kalau kurang daripada 11 itu boleh. Boleh. Kalau lebih tidak boleh. Oke, sebentar. Jadi kalau sudah ada 11, lalu ada yang meninggal lagi. Jadi andai kata ada meninggal baru, Oke. gimana antara 11 paling lama, nah itu diangkat. Diangkat. Dibawa ke sini dulu. Oh, dipindahkannya? Dipindahkan, dibiarkan saja dulu di sini. Biarkan saja begini. Jadi tulang. Antara waktunya mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Tidak masalah. Jadi merupakan yang paling lama. Jadi paling lama menurut kita mana yang layak dipindah itu dipindah ke sini. Jadi di sini pun ada 3 pemakaman. 3 pemakaman. 3 pemakaman Di Trunyan. di Trunyan ini. Oke. Jadi kalau kita nyebutin itu namanya Semewayah, Semewayah, Semengude, Semengude, yang satunya lagi Semebantas. Semebantas. Iya. Jadi yang 3 tempat ini kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Jadi Semengude itu khusus orang-orang yang meninggalnya mati bayi. Mati baik dalam artian? Mati bayi. Jadi seumpama meninggal mereka itu belum berkeluarga, meskipun umurnya sudah tua, itu masih dianggap masih muda. Oh. Itu di perbatasan desa. Jadi jalan kita menuju ke sini itu dimasukkan dalam gua ditutup dengan batu. Yang ada selamat datang bukan ya? Bukan, itu namanya mati Salahpati Ulahpati. Oh, ini beda Jadi lagi. Semebantas. Oh, itu yang Semebantas. Ya, Semebantas. Itu yang Salahpati Ulahpati, jadi matinya tabrakan, bunuh diri, atau gantung diri, itu tidak boleh dimakamkan di sini. Jadi itu dimakamkan di Semebantas. Jadi itu dimasukkan sedikit ditanam, ada 1 meter digali dan ditutup dengan batu. Ditutupnya dengan batu, bukan dengan tanah lagi Bukan, ya? dengan batu. Di atasnya di batu. Oke. Yang tadi yang saya sebutkan Semengude, itu adalah kuburan orang muda. Oh, Jadi kalau meninggalnya dia belum berkeluarga, itu masih yang dianggap masih muda. Nah, itu ditaruh di perbatasan kita menuju ke sini. Jadi yang bisa ditaruh di sini, ini kuburannya khusus mati wayah. Jadi yang sudah berkeluarga, tidak ada cacat, baru bisa dimakamkan di sini. Di Semengude dan Semebantas itu wanita boleh ikut kalau wanita? Sama juga tidak. Tidak kalau boleh juga? yang Semebantas bisa. Oh, kalau Semebantas Semebantas bisa? bisa karena berdekatan. Oke. Iya, Jadi meskipun nanti ada yang meninggal di kampung, kita tetap menunggu hari baik. Hari baik. Jadi nanti sampai 1 minggu pun jenazah itu masih di rumah. Hari baik itu dihitungnya dari apa, Bli? Jadi mungkin dari kelahiran mungkin. Oh, sudah ada. Sudah ada di sana. Hitungannya lah ya, udah ada hitungan bagi orang-orang yang pintar. Nah, itu baru bisa dimakamkan. Jadi kalau belum ada hari baik masih tetap di rumah. Meskipun sampai 1 minggu. 1 bulan? 1 bulan bisa jadi kalau tidak ada hari baik. Oke. Tadi saya pengen tanya deh, Bli. Untuk wanita yang tidak pernah ke
pemakaman Trunyan ini. Pemakaman Trunyan. Tapi kalau pengunjung wanita boleh. Boleh. Jadi memang itu kan itu dari turun temurun ya. Masyarakat Trunyan. Jadi memang perempuan itu tidak tahu bagaimana ada kuburan itu di sini. Jadi gimana letak kuburan. Dia cuma nonton lewat TV saja. Jadi mau wisatawan lokal walaupun dari Bali, tapi dia bukan di Trunyan, tetap boleh datang. Iya, jadi pokoknya luar dari kampung Trunyan yang perempuan itu bisa berkunjung. Akhirnya saya pun yang berkunjung ke sini, akhirnya ya melihat seperti tulang belulang, seperti itu kan yang kalau boleh dibilang tidak teratur ya, bisa kemana-mana gitu ya. Dan menyatu dengan barang-barang kesayangan dari jenazah-jenazah ini ya. Jadi jangan ngambil barang yang ada di sini. Jadi barang-barang artinya sesuatu lah untuk dibawa pulang itu jangan mencoba, jangan pernah. Karena sudah ada banyak buktinya juga. Iya, sudah sering itu. Kita juga jangan ceritakan di sini ya, tapi di sini. Ya intinya itu adalah sebuah larangan ya, yang harus dipatuhi. Karena kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, benar sekali. Betul. Gimana kita kesini ya harus mentaati peraturan yang ada. Jadi berkunjung ke sini biar artinya saya sedikit jelaskan kalau ada customer yang datang ke sini untuk berkunjung, sebutkan dalam hati, bilang permisi, jangan berbicara yang aneh-aneh, berpakaian yang sopan, itu saja. Ya kalau bisa sih ditemani dengan teman-teman kita dari Trunyan. Dari Trunyan, supaya kita tahu kan, karena masuk ke pemakaman ini aja ada beberapa ritual kecil yang harus dilewati seperti itu kan. Intinya sih, kalau saya pribadi yang akhirnya bisa senang banget untuk nge-explore pemakaman Trunyan ini, saya pribadi merasakan ini bukan sesuatu hal yang mistis. Tapi ini adalah sesuatu hal yang sakral, Beli. Karena kan beda ya mistis dengan sakral. Sakral tuh erat kaitannya dengan spiritual. Dan apa ya, kalau kami bilang adem, suasananya suci, adem dan khusyuk justru di sini. Jauh dari antara mistis dan horor-horor ya. Itu dia yang mungkin banyak yang bilang di luar sana, wah kalau ke Trunyan tuh hati-hati, horor, hati-hati, maaf ya Beli ya. Ini setan atau segala macam. Tapi ternyata ya inilah salah satu kearifan budaya lokal dan khasanah budaya Indonesia ya. Seperti itu. Pulau Bali adalah salah satu daerah di Indonesia yang kental akan budaya dan tradisi yang kuat. Masyarakat Hindu Bali memiliki berbagai macam upacara. Salah satunya adalah ngaben. Ngaben merupakan upacara kematian atau kremasi yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Ngaben termasuk ke dalam upacara pitrayatnya yang dilakukan untuk mengembalikan 5 unsur elemen manusia yang dikenal sebagai Panca Mahabhuta kembali ke alam. Elemen-elemen itu adalah apa sebagai air untuk darah, keringat, air liur, dan segala yang cair di dalam tubuh manusia. Teja sebagai api untuk panas tubuh manusia. Pertiwi sebagai tanah untuk kulit dan daging manusia dan segala zat padat pada tubuh manusia. Bayu sebagai udara untuk nafas manusia. Dan akasa yaitu ruang untuk rongga perut di bawah hati manusia. Halo, Beli, permisi. Kalau boleh tahu, rombongan mau kemana ya? Oh iya, nama aku Dina. Halo Dina, aku Putu. Ini kita mau mengadakan acara ngaben. Ngaben itu apa sih, Beli? Ngaben itu upacara pembakaran jenazah. Wah, aku boleh ikut. Boleh, tapi kamu harus mengenakan kain selendang terlebih dahulu. Kalau orang lokal yang menghadiri upacara ngaben, dia tuh pakai kebaya, kain, sama selendang. Tapi asal pakaianmu sopan, tambah kain mas selendang aja cukup.
Untuk laki-laki, pakai baju yang kupakai nih. Ada udeng, kemeja, sama kain. Ah, seperti itu. Ya, sekarang mari kita lihat proses upacara ngaben. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan ritual ngulapin. Proses ini merupakan proses pemanggilan sang atma atau roh seseorang yang udah meninggal agar tidak jauh dari tubuhnya. Proses ini dipimpin oleh seorang pemangku. Pemangku biasanya memakai baju putih-putih dan akan memimpin jalannya sebuah upacara. Pemangku akan membacakan doa dan membunyikan lonceng atau genta. Setelah proses ngulapin selesai, maka selanjutnya jenazah dimandikan. Proses ini masih dipimpin oleh pemangku. Jenazah dimandikan dengan air suci yang diambil dari mata air yang disucikan atau dianggap suci oleh masyarakat setempat. Setelah dimandikan, akan diletakkan daun intaran di atas alis jenazah, lalu wampis bolong di atas mata jenazah, bunga melati untuk menutup lubang hidung jenazah, dan kuangen yang diletakkan di atas dada, bahu, siku, lutut, dan telapak kaki. Ini supaya mengembalikan fungsi tubuh jika roh mengalami reinkarnasi. Setelah itu, jenazah akan dipakaikan kain kase. Lalu berikutnya, jenazah akan dimasukkan dalam peti. Wah, tinggi sekali. Ini apa namanya, Bli? Ini namanya bade. Bade itu apa sih? Bade itu adalah sebuah wadah membawa jenazah ke setre atau tempat pembakaran. Peti jenazah tadi akan siap dimasukkan ke dalam bade. Ukurannya besar ya. Apakah semua bade bentuknya sama? Setiap kasta memiliki bentuk bade yang beda-beda. Ada golongan Brahmana, golongan Ksatria, golongan Waisya, dan golongan Sudra. Kalau kaum Brahmana, badenya seperti apa? Untuk kaum Brahmana, bade yang digunakan tidak beratap untuk menandakan bahwa mereka tidak terikat dengan duniawi karena mereka adalah orang suci dan memiliki pepalihan berjumlah 3. Lalu kalau yang paling tinggi ini? Ini untuk kaum golongan Satria atau para raja. Bade ini memiliki bentuk bade terlengkap dibandingkan kasta lain. Bade mereka diberikan atap sebanyak 11 atap dengan pepalihan berjumlah 5. Bade ini untuk golongan Waisya. Bade yang mereka gunakan hanya boleh menggunakan 7 atap dengan pepalihan berjumlah 4. Ini untuk kaum Sudra, menggunakan arsitektur bade bentuk paling sederhana, hanya dengan 1 palih. Lalu siapa yang akan mengangkat bade ini? Bade ini akan dibawa bersama masyarakat setempat. Lalu, bade akan dibawa menuju setre atau tempat pembakaran jenazah. Bade akan diputar 3 kali ke kiri pada saat berangkat dari rumah, lalu pada saat bertemu persimpangan jalan, dan saat sampai di setre. Ini dilakukan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada lingkungan rumah dan dunia. Nah, sekarang kita udah sampai di setre. Wah, ini semua apa namanya, Bli? Ini semua namanya petulangan. Peti jenazah tadi akan dipindahkan dari bade ke dalam petulangan. Petulangan merupakan wadah jenazah untuk dikremasi. Tapi, secara spiritual, petulangan adalah pengantar roh ke alam roh untuk menghadap Sang Yang Widi. Wah, banyak sekali petulangan di sini. Kenapa bentuk mereka berbeda-beda? Bentuk petulangan berbeda-beda tergantung pada kasta mereka. Dan juga ada petulangan yang dipengaruhi oleh tempat mereka tinggal. Contohnya yang ini adalah petulangan lembu. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang dipandang suci. Untuk lembu putih digunakan oleh para pendeta dan pemangku. Untuk lembu hitam digunakan oleh Satria, Soroh Waisnawa Wulaka, dan Brahmana Wulaka. Lembu merah dipakai oleh Soroh Pandey Wulaka. Kalau yang merah tua itu apa? Bentuk petulangan singa berwarna merah tua yang bersayap, umumnya dipakai oleh keturunan raja-raja. Kalau yang ini seperti naga berbuntut ikan ya? Nah, betul dah tuh. Ini bentuk petulangan naga kaang. Bentuk petulangan ini adalah kombinasi naga dan ikan, dipakai oleh Arya Sentong dan sekte Wisnu. Yang ini? Ini bentuk petulangan Gedarba. Adalah petulangan berbentuk beruang berwarna hitam. Biasanya
digunakan oleh Kule Wangse atau orang kebanyakan. Wow, ada kombinasi gajah dengan ikan juga ya. Ya, ini bentuk petualangan gajah Mine, merupakan kombinasi gajah dan ikan. Biasanya digunakan oleh golongan Weishe. Bentuk petualangan singa Kang merupakan kombinasi singa dengan ikan. Digunakan oleh golongan Pasak Baliage dan Pasak Pulasari. Wah, ada petualangan berbentuk rusa juga. Ya, ini bentuk petualangan menjangan dengan tanduk bercabang-cabang. Digunakan oleh Sang Arya. Petualangan ini bagaimana? Bentuk petualangan macan merupakan harimau berwarna merah dan belang. Pakai oleh Pasak Pulasari dan Pande. Kalau yang ikan hijau ini? Ini namanya bentuk petualangan sudang-sudangan. Merupakan petualangan berbentuk ikan. Biasanya dipakai oleh para nelayan di daerah tepi pantai. Loh, kenapa yang ini hanya peti? Ini namanya bentuk petualangan table. Merupakan peti biasa berkaki 4 sebagai penyangga dan berwarna putih. Petualangan ini digunakan oleh orang-orang yang dipandang suci. Wah, menarik ya. Setiap kasta memiliki bentuk petualangannya masing-masing. Lalu setelah ini, proses selanjutnya apa? Upacara kremasi akan segera dimulai. Mereka akan membakar petualangan. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 2 jam. Setelah selesai, abu akan diambil, dikumpulkan. Tulang-tulang yang belum menjadi abu akan digilis dan dihaluskan sampai menjadi abu. Kita kenapa ke pantai? Kita mau melaksanakan proses ngayut. Ngayut? Ya, proses ini adalah di mana kita akan menghanyutkan abu yang sudah dikremasi tadi. Sebelum dihanyutkan, masyarakat akan berdoa menghadap laut agar roh diterima dan dapat pergi dengan tenang. Barulah setelah itu akan dihanyutkan ke laut. Selain itu, Provinsi Bali juga punya kebudayaan dan kekhasan yang unik. Yuk, Great Kids akan menunjukkan pakaian adat, rumah adat, lagu adat, hingga beberapa hal unik dari Provinsi Bali ini. Pakaian adat Bali memiliki banyak ragam dengan ciri khas dan fungsinya masing-masing. Berikut ini salah satunya. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki akan memakai kamen. Ini adalah kain tradisional Bali yang bentuknya seperti sarung yang digunakan beberapa lapis dan dibuat sedikit lipatan pada bagian tengah. Pada laki-laki, kain ini juga dibentuk simpul yang melambangkan pengabdian atau dharma. Lalu, pada bagian tengah memakai baju safari. Baju ini mirip dengan kemeja putih. Bedanya pada bagian 2 saku yang ada di bagian bawah dan 2 saku di bagian atas. Baju safari ini melambangkan kebersihan, sehingga umumnya baju ini berwarna putih. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan memakai penutup kepala yang disebut udeng. Penutup kepala ini dibuat dari kain yang dijahit membentuk simpul di tengahnya. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai pada bagian bawah, perempuan akan memakai kamen. Kain kamen yang dipakai ini sama dengan yang dipakai laki-laki, tapi pada perempuan, kainnya hanya dipakai sederhana tanpa adanya simpul. Bagi laki-laki dan perempuan, memakai kamen jaraknya 1 jengkal dari kain ke telapak kaki ya. Pada bagian tengah, perempuan akan memakai kebaya Bali. Kebaya ini memiliki motif yang lebih sederhana dibandingkan dengan kebaya Jawa. Kebaya ini juga selalu dipadukan dengan selendang yang diikat seperti sabuk. Lalu, rambut perempuan akan disanggul dan biasanya ada tambahan bunga seperti bunga cempaka putih, cempaka kuning, dan bunga sandat. Wah, unik ya pakaian adat dari Bali ini. Nah, selain pakaian adat yang unik, rumah adat dari Provinsi Bali juga tidak kalah unik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi Bali juga beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah Balai Sekapat. Fungsi rumah ini sebagai tempat untuk semua anggota keluarga santai bersama. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Bali juga punya beragam lagu daerah yang terkenal loh, seperti Dewa Ayu, Putri Cening Ayu,
Ratu Anom, dan masih banyak lagi.